Selamat datang di perkuliahan IoT di minggu 10, ya, di mana di minggu 10 ini kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, gitu ya. Maka saya buat sebagai video pembelajaran dan nanti akan ada tugas untuk kalian, gitu ya, per individunya. Jadi untuk minggu 10 ini topik kita adalah image encryption in IoT. Ya, jadi apa namanya? Saya mulai dengan penjelasan di awal dulu, ya, bahwa yang kita tahu sekarang, ya, IoT itu bisa beragam device-nya. Ya, jadi perlu saya tegaskan kembali, gitu ya. IoT itu adalah device yang pasti memiliki sensor, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita berbicara mengenai sistem IoT, gitu ya, maka pasti, gitu ya, di sistem itu memanfaatkan banyak sensor dari device tersebut, ya. Nah, sensor itu bisa menangkap berbagai macam hal, gitu ya, entah dia itu menangkap panas, menangkap cahaya, menangkap gerakan, menangkap getaran, gitu ya, menangkap berbagai macam hal, gitu ya, yang kemudian disimpan dalam berbagai macam bentuk juga. Nah, salah satu yang bisa juga masuk di dalam IoT yaitu yang modelnya seperti kamera, gitu ya, kamera, gitu ya, entah kamera untuk foto, untuk merekam atau yang lain, gitu ya. Tapi intinya nanti dia akan dilengkapi sensor, misalkan jika ada orang lewat, gitu ya, dia akan menangkap gambarnya atau menangkap videonya. Intinya adalah dia akan mendapatkan data dalam bentuk apa namanya video atau dalam bentuk gambar. Nah, kalau di beberapa minggu sebelumnya, gitu ya, kita sering berbicara mengenai security in IoT, gitu ya. Bagaimana mengamankan di dalam IoT. Dan kita tahu bersama bahwa yang dimaksud mengamankan dalam IoT itu kita banyak berbicara mengenai bagaimana mengamankan data yang ditangkap, gitu ya, oleh perangkat IoT itu. Nah, karena apa? Karena perangkat IoT ini sebenarnya perangkat yang rentan juga, gitu ya, keamanannya. Karena kan dia tidak memiliki apa namanya tidak memiliki komputasi yang tinggi, gitu ya. Jadi kita harus berpikir bagaimana caranya mengamankan datanya, tapi tetap secara efisien dalam hal resource, gitu ya. Jangan sampai memberatkan dalam apa rangka mengamankan data itu. Nah, kalau data tulisan, gitu ya, kita sudah sering tahu, gitu, bahwa tulisan itu ya bisa macam-macam cara mengamankannya. Gitu. Salah satunya juga enkripsi, ya. Nah, tapi kalau untuk gambar, ya, gambar dan video, gitu ya, mungkin kita tidak terlalu sering melihat pengamanan ini, gitu ya. Karena apa? Karena kebanyakan data-data di database biasanya, apalagi di dalam sebuah sistem informasi biasa, kebanyakan data-data itu berupa tulisan, berupa teks, gitu ya. Nah, maka biasanya ya dienkripsi juga, gitu ya. Tapi enkripsinya kalau teks itu beda, gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita berbicara mengenai gambar, gitu, seringkali gambar ini, gambar file gambarnya ya, seringkali dia itu tidak dianggap sebagai database. Seringkali dia ini dianggap sebagai file biasa yang kemudian di-copy di server. Ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalkan dia hanya disimpan seperti itu di dalam folder, maka kemudian saat orang berhasil membuka foldernya, ya sudah, dia dapat gambarnya semua, dapat videonya semua. Nah, yang perlu kita tahu adalah gambar dan video ini adalah data yang luar biasa. Dia bisa mengandung berbagai macam informasi yang menarik. Dia bisa diolah menjadi berbagai macam informasi yang super menarik dan sangat penting. Karena itu sebenarnya gambar dan video ini juga sangat perlu untuk diamankan. Nah, terutama di dalam sebuah sistem IoT, gambar itu bisa banyak, ya. Dia bisa menyimpan banyak gambar. Kenapa? Ya memang prinsip dari IoT itu kan karena pakai sensor, ya. Dia ini menangkap data itu bisa berkali-kali banyak sekali, gitu ya. Nah, termasuk data gambar dan video ini, ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai apa mekanisme enkripsi, gitu ya, ini saya apa namanya review saja, mungkin ada yang pernah tahu, gitu ya. Jadi enkripsi itu biasanya diawali dengan sebuah plain text. Ya, disebut plain text kenapa? Karena biasanya dilakukan pada sebuah tulisan, ya, sebuah apa namanya apa dia itu secara apa ya tertulis gitu, deskriptif, gitu ya. Nah, dienkripsi menggunakan sebuah kunci, gitu ya, kemudian menjadi hasil enkripsinya biasa disebut sebagai ciphertext, gitu ya, hasil enkripsinya. Sehingga ciphertext ini tidak bisa dibaca. Jadi kalau plain text misalnya asalnya adalah Daniel, gitu ya, maka ciphertextnya itu nggak bisa terbaca Daniel. Nah, terus bagaimana caranya ciphertext ini bisa terbaca? Maka butuh proses yang namanya dekripsi. Nah, dekripsi itu, gitu ya, itu
ciphertext-nya gitu ya, akan diproses dengan menggunakan key juga. Ya. Key-nya ini tidak selalu sama ya, bisa jadi key-nya beda. Ada berbagai macam bentuk enkripsi dan dekripsi gitu ya. Ada yang key-nya beda, satu private key, satu public key misalkan gitu, atau sama-sama juga ada gitu ya. Di decrypt kemudian menjadi plain text kembali. Jadi kayak di encrypt itu dia dikodekan ya menjadi tulisan acak atau angka acak atau yang lain, pokoknya nggak bisa dibaca, tidak seperti tulisan aslinya. Kemudian saat di decrypt dia akan dikembalikan ke tulisan aslinya. Jadi biasanya mekanismenya adalah dia akan dienkripsi, kemudian hasil enkripsi ini akan dikirim, ya. Kemudian nanti saat penerimanya itu menerima ciphertext ini, kalau memang dia penerima yang asli, maka seharusnya dia punya key untuk melakukan dekripsi. Nah, jadi artinya apa? Artinya saat misalkan teks ini dikirimkan, kemudian di tengah jalan misalnya nih ya, dirampok oleh orang, gitu ya, diambil oleh orang, maka seharusnya orang yang ngambil ini tetap tidak bisa membaca isi dari teks itu. Karena bentuknya ciphertext. Ya, dan dia tidak memegang kuncinya. Tapi kalau diterima oleh orang yang berwenang, maka seharusnya dia akan punya kuncinya dan dia akan bisa mendekripsi dan akan menjadi plain text kembali. Nah, itu kira-kira gambaran umum dari sebuah mekanisme enkripsi dekripsi dari teks. Nah, permasalahannya sekarang yang sedang kita bahas adalah bagaimana kalau enkripsi dan dekripsi dari sebuah image dan video, gitu ya. Nah, yang akan kita pelajari saat ini adalah nanti bagaimana mekanisme enkripsi dan dekripsi dari sebuah image. Nah, oleh karena itu, nah ini contohnya dulu. Jadi contoh dari image kalau asli, gitu ya, yang ini. Nah, gambarnya bunga ini ya dengan daun-daunnya. Ini ibaratnya kalau yang tadi itu plain text, ya ini berarti plain image, gitu ya. Dia belum diapa-apakan aslinya. Setelah setelah dienkripsi, ya, setelah dienkripsi atau dikodekan, dia akan menjadi yang sebelah kanan. Nah, itu ya. Yang seperti gambar semut gitu ya, kayak TV kalau dia itu tidak keluar gambarnya atau layar tidak keluar gambarnya, keluar semut gitu ya. Nah, maka ini adalah hasil enkripsinya. Artinya kalau misalnya ya orang mendapatkan gambar ini ya, dia tetap tidak bisa menebak. Di sini kan tidak terlihat sama sekali ini gambar bunga atau enggak tahu. Dia nggak bisa menebak. Maka artinya gambarnya aman. Nanti kalau yang menerima itu yang berwenang, maka dia punya key atau punya mekanisme untuk mendekripsi gambar yang tidak karuan ini untuk kembali menjadi gambar bunga yang asli. Sehingga dia bisa tahu sebenarnya apa yang dikirimkan ke dia. Gitu ya. Nah, itu kira-kira contohnya hasilnya enkripsi dekripsi dari image. Jadi kalau teks itu dia bentuknya adalah teks acak hasil enkripsinya, kalau image bentuknya adalah gambar tapi dia itu tidak terlihat, gitu ya. Hasilnya tetap gambar tapi tidak terlihat. Ya, seperti itu, gitu ya. Nah, untuk mendalami hal itu maka saya mendapatkan sedikit masukan ya. Jadi, wah kalau misalkan di mata kuliah IoT ini isinya hanya teori gitu ya, hanya kita meringkas-ringkas gitu ya, kita hanya mempelajari teori, mempresentasikan, kemudian kita diskusi teori, kok kayaknya jadi bingung ya gitu ya, sebenarnya ini seperti apa sih prakteknya gitu ya. Nah, maka kita akan coba gitu ya, salah satu bagian dari sistem IoT ini yaitu dalam segi security-nya, dan ini di sisi enkripsi dan dekripsi image. Nah, oleh karena itu ada tugas untuk kalian. Jadi ini tugas individu, gitu ya. Kalian nanti buatlah sebuah skrip sederhana, gitu ya. Ini skripnya boleh nyontoh. Nah, ini enak ya. Boleh nyontoh, boleh ngambil di internet. Yang penting dipelajari, gitu ya. Paham seperti apa. Jadi tidak harus mikir sendiri dari nol. Boleh cari-cari dari internet, ngambil, tapi dipelajari supaya paham prinsip kerjanya seperti apa, gitu ya. Jadi buatlah sebuah skrip sederhana, ya, dengan menggunakan bahasa pemrograman apapun dan library apapun, ya, untuk melakukan enkripsi dan dekripsi gambar. Kemudian setelah kalian selesai membuat skripnya, selesai mempelajari skripnya, lakukan percobaan dengan mengenkripsi dan mendekripsi gambar JPG dengan ukuran kurang lebih 1 mega.
bukan kurang dari 1 mega ya, tapi kurang lebih 1 mega. Jadi artinya sekitar 1 mega. Ya, 1 mega, 1, berapa mega, pokoknya sekitar segitu. Nah, lalu yang perlu kalian lakukan juga adalah catatlah juga masing-masing waktu yang dibutuhkan untuk melakukan enkripsi dan dekripsi gambar tersebut. Satuan waktunya dalam milisecond. Jadi apa namanya? Kalian catat waktu melakukan enkripsi berapa lama, melakukan dekripsi berapa lama. Ya. Nah, caranya gimana? Jangan pakai stopwatch. Kalau pakai stopwatch ya nggak bisa, gitu ya. Kalian harus dari skripnya. Dari skripnya itu kalian catat waktu mulainya, nah sama milisecondnya, waktu akhirnya juga kalian catat sama milisecondnya. Kemudian nanti tinggal dikurangkan. Kan dapat kan berarti kan selisihnya itu kan berarti waktu pemrosesan. Nah, jadi di awal dicatat waktu awalnya, waktu selesai dicatat waktu akhirnya, diselisihkan. Ya, dapat berapa lama waktu enkripsi dan berapa lama waktu dekripsi. Itu dicatat nanti. Ya. Setelah itu kalian juga mencatat perubahan ukuran gambar yang dienkripsi jika ada perubahan ukuran. Jadi sebelum dienkripsi ukuran gambarnya tepatnya berapa? Setelah dienkripsi ukuran gambarnya menjadi berapa? Gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kalian juga menuliskan menurut pendapat Anda, sepenting apakah performa dari enkripsi dan dekripsi pada sebuah sistem IoT. Ya, enkripsi dan dekripsi gambar ya, sorry ini kurang gambarnya ya. Jadi sepenting apa performa dari enkripsi dan dekripsi gambar pada sebuah sistem IoT. Gitu ya, ini penjelasan ya, deskripsi kalian, penjelasan menurut pendapat kalian. Oke. Kemudian yang keenam nanti kalian susun dalam bentuk laporan PDF gitu ya. Lalu upload dalam bentuk zip di ULS, yang diupload itu file laporannya beserta file script sederhana yang telah dibuat. Ya, file laporan dan file script sederhana jadikan satu folder, di zip gitu ya. Kemudian diupload pada ULS week 10 ada link tugas yang namanya tugas juga. Gitu ya. Nah, ini waktunya sampai hari Kamis depan gitu ya. Nah, kemudian laporannya nanti isinya apa? Nah, laporannya isinya adalah sebagai berikut. Bahasa pemrograman apa yang kalian gunakan, sebutkan. Ya. Library apa yang kalian gunakan, jika ada, sebutkan juga. Kecepatan enkripsinya, berapa milisecond. Kecepatan dekripsinya, berapa milisecond. Ukuran file awalnya, berapa. Ukuran file setelah enkripsinya, berapa. Gitu ya. Lalu juga yang ini juga paling penting, spesifikasi lengkap dari komputer PC atau laptop yang digunakan untuk menjalankan proses enkripsi dan dekripsi ini. Ya. Nah, kenapa? Ya penting karena kalau kalian menjalankan di yang i9 gitu ya, misalkan di ROG yang terbaru laptopnya, ya mungkin akan luar biasa cepatnya. Tapi beda kalau kalian menjalankan di yang komputer lambat ya. Karena itu harus dituliskan juga di laporan jalankannya di mana. Gitu ya. Untuk kita bisa melihat sebenarnya performanya ini oke nggak sih, apa dia cuma cepat gara-gara komputernya cepat. Ya. Nah, karena perlu diingat bahwa nanti kalau sudah di dalam sistem IoT, kita tidak bisa berharap semua device yang ada itu komputasinya tinggi. Bisa jadi ada device yang komputasinya rendah. Ya, karena itu di laporannya dituliskan itu. Jadi laporannya lengkap itu isinya, lalu disertakan juga file script sederhana yang telah dibuat. Kemudian diupload gitu ya, diupload di ULS week 10 ada link namanya tugas. Gitu ya. Oke. Ini tugasnya supaya kita merasakan prakteknya sedikit-sedikit. Nah, walaupun kalau misalkan tanya kenapa kok IoT ini tidak ada prakteknya dari awal kok teori ya, karena memang nanti ada mata kuliahnya sendiri gitu loh. Ada mata kuliah praktek IoT-nya sendiri gitu ya. Jadi di awal memang masih teorinya. Nanti setelah itu ada mata kuliah pilihan untuk praktek IoT-nya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sebagai pengantar di week 10 ini. Selamat mencoba tugasnya gitu ya. Selamat mengerjakan. Kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp kita. Oke, terima kasih. Semoga kita semua selalu sehat dan sampai ketemu di pertemuan tatap muka selanjutnya. Terima kasih.